Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke guys ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing guys ya, bagaimana sih bang solusinya jikalau HP kita ya. Nah di tanganku ini HP Oppo A37F, ini kendalanya adalah dihidupin harus pakai charger ya. Coba kita charger dulu aja. Nah ini kalau kita lihat baterainya ada berapa persen, ini ada ya isinya. Coba kita cek, kita lihat dulu proses loadingnya, kita tunggu saja. Nah, ini sekitar 80% lah kira-kira seperti itu. Namun ini kalau kita on-kan, coba kita on-kan dulu. Sebentar. Nah, sampai logo Oppo saja ya. Coba kita tunggu saja. Sampai logo Oppo. Nah, kemudian dia mati lagi ya. Seperti itu. Padahal kita lihat bahwasanya tadi baterainya ada 80%. Nah, kalau misalkan baterainya itu bagus-bagus saja, normal-normal saja, seharusnya ya mau hidup, mau masuk ke menu dan HP-nya bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Seperti itulah. Nah, tapi mengapa ini ya baterainya ada 80%, kemudian di on kan sampai logo sebentar hidup kayak gini, kemudian dia mati. Adapun yang bisa masuk ke tampilan menu mungkin beberapa detik, sedetik 2 detik atau semenit 2 menit kemudian mati. Nah, itu indikasi dari apa bang? Nah, sejauh ini yang pernah saya tangani itu adalah kendala pada baterai yang sudah drop ya. Nah, coba kita sambil charger dulu aja. Ada beberapa HP yang dimana baterainya drop ya, di charger kemudian dihidupkan, ada yang mau hidup, ada juga yang baterainya sudah drop sambil di charger namun tidak bisa hidup-hidup juga ya. Ada beberapa HP seperti itu. Ada juga HP yang di charger baterainya drop dan mau hidup. Nah, ini sambil di charger coba kita on kan. Ya, coba kita on kan, Bang. Nah, kita tunggu sebentar ya maksudnya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, proses. Ya, nah ini kan lama tuh logo Oppo-nya dan ini akan bisa masuk ke menu dan ini akan bisa digunakan guys. Tuh, ini Bang kita bisa lihat. Nah, ini bisa hidup tuh HP-nya. Nah, ini oke. Nah, ini sudah sip. Coba kita lepas chargernya. Coba tek 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 tek. Ternyata dia mati. Oke, ini adalah indikasi bahwasanya baterainya ini sudah drop. Dan apakah ada cara lain bang selain diganti? Ya, saya ada cari-cari infonya juga di YouTube. Ada yang memodifikasi baterai kayak gitu. Tapi kalau saya langsung diganti aja baterainya guys ya. Karena untuk cari aman ya. Kita nggak tahu namanya baterai. Kalau kita modif-modif takutnya meledak seperti itu. Kita cari amannya saja. Ya, tapi sayang bang, baterai kan baterai yang di dalam masih ori gitu. Nah, kalau bisa dimaksimalin penggunaannya, kenapa tidak ya? Itu terserah teman-teman saja. Tapi kalau orang datang ke counter saya untuk minta serviskan HP-nya yang terkendala seperti ini, yang dimana hidup harus pakai charger atau baterainya harus diganti gitu kan, saya langsung menyarankan untuk mengganti baterai untuk keamanan pelanggan itu sendiri. Oke, nah. Beda-beda orang, beda-beda cara. Di sini saya sharing cara saya, ya syukur-syukur kalau teman-teman mengikuti. Kalau tidak, ya tidak masalah juga. Nah, ini dijadikan saja informasi yang bisa dijadikan referensi apabila teman-teman mengalami hal kayak gini, dimodifkan atau diganti, ya itu terserah teman-teman, kembali kepada teman-teman, pilihan teman-teman masing-masing. Saya di sini hanya memberikan informasi, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, di sini kita cucuk SIM tray-nya, kita keluarkan SIM tray-nya. Oke. Oh, SIM card-nya ada dua, men. Ya, SIM card sama memory card. Nah, ini biasanya kita ambil dari
atas plastik SIM tray ini itu lemah plastiknya. Oke, di sini coba karena kuku saya pendek habis potong kuku tadi. Sebenarnya pakai kuku bisa ini backdoornya dicongkel, tapi ya kita gunakan alat congkel yang terbuat dari bekas SIM card ya. Apabila kita beli kartu SIM kan ada kan. Nah, ininya sarangnya. Oke, di sini coba kita keluarkan dulu aja. Ya, kita buka backdoornya. Oke, ini HP keluaran lama guys ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada saja yang masih menggunakan HP ini di wilayah saya. Saya tinggal di daerah perkampungan. Oh, agak keras-keras di sini, agak sedikit susah. Ya, tidak ada yang susah. Ya, ini kita hanya butuh kesabaran ya. Jangan buru-buru. Oke. Tuh, nyaris kebuka. Nah, ini coba kita congkel lagi. Ya, ini kita congkel. Nah, tuh akhirnya udah terbuka. Apakah masih segel? Kalau kita lihat di sini masih segel. Nah, baik baut di atas, tuh baut di atas maupun baut di bawah, ini belum pernah belum pernah dibongkar sama sekali sepertinya. Yang nggak tahu kalau orang yang bisa mindahkan segel, ya mungkin bisa. Oke. Tekniknya bagaimana bang untuk membuka baterai ini? Ya ini enggak juga sering sih, ada beberapa videoku mengganti baterai Oppo A37 juga. Ini tekniknya, ini beda orang beda-beda ya, beda-beda cara. Tapi kalau cara saya seperti ini, ada orang yang mencongkel dari bawahnya sama sekali. Kalau saya dari sini guys ya. Nah beda cara, beda orang beda cara. Tapi nggak masalah cara apapun yang kita gunakan. Yang penting bagaimana caranya itu bisa efektif dan efisien, tidak ribet sehingga pekerjaan kita bisa cepet ya, walaupun nggak cepet-cepet amat sih, minimal kita nggak ribet-ribet amat lah dalam membongkarnya itu, dan pekerjaan kita rapi dan tidak urak-urakan, maksudnya tidak sembarangan. Nah, ini kan ada plastik tuh ya. Sebenarnya kalau kita langsung tarik ini bisa guys ya, tapi ini bengkok karena ada double tip di balik ya, di balik baterainya ini. Coba kita buka dulu bautnya ini karena di sini ada kabel fleksibel baterai ya. Nah, coba kita buka dulu bautnya sini. Iya. Oke. Ada 2 buah baut di sini. Nah, kita buka kaleng penutup kabel fleksibel baterainya. Nah, ini tinggal kita congkel ke atas saja. Kuku ini pendek guys ya. Coba tinggal congkel kayak gitu aja. Nah, di sini, nah ini tekniknya ya, di sini kalau saya katakan ya agak mudah lah. Nah, kita ambil dari atas plastiknya sini guys ya. Kenapa bang dari atas plastik, kenapa nggak dari bawah aja? Nah, kalau saya ngambil dari atas ini karena di bawah itu ada kabel fleksibel chargernya guys ya. Nah, jadi takutnya nanti tercongkel. Nah, jadi kita ambil dari atas ini saja. Nah, kemudian kita bubuhi cairan thinner seperti itu. Nah, thinner yang saya gunakan adalah thinner Avian B asli yang 1 liter ya, yang harganya 25 ribuan ya, 25 ribuan maksudnya ya, di toko bangunan. Kalau di warung-warung 30 guys ya, karena warung-warung belinya toko bangunan juga dan menjualnya lagi yang ambil untung sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, ini mudah saja untuk dilepas tuh. Nah, sebenarnya kan bisa mengambil dari bawah sini. Nah, di sini kan ada kabel. Untuk keamanannya ya kita ambil dari atas plastiknya sini. Ya, kembali lagi tergantung orang ya. Kalau saya nyamannya seperti ini. Kalau kamu nyamannya bagaimana? Ya, itu terserah kamu, guys. Oke, di sini coba kita buka baterainya. Nah, Bang, beli baterainya ini di mana? Nah, ini saya sudah lupa belinya ini. Ini stok juga, stok lama ya. Ini saya beli di Shopee. Ya,
Antara dua sih untuk toko seperempat yang saya beli itu, kalau hendak Global SPT Jambi silahkan cari di Shopee Global SPT Jambi atau toko Graha Seperempat ya. Nah, antara dua itu saja sih saya sering berbelanja di situ ya, tentang seperempat HP ya, semuanya saya beli di situ. Tapi kalau kita lihat di sini, nah silahkan cari-cari aja di Shopee, nggak mesti di toko itu juga. Di sini harganya cukup terjangkau, harganya ada yang jual 37.000 ya, 37 ribuan guys ya. Nah, ini sama ini kualitasnya, nah sama kemasannya, sama packingannya juga. Nah, ini BLP 615 ya, atau baterai Oppo A37F atau Neo 9. Nah, wih, udah terjual 3,9 ribu untuk ukuran baterai yang terjual udah segini. Wah, ini angka yang sungguh sangat fantastis dan lumayan banyak. Nah, oke, untuk segi penjualannya ya, 3,9 ribu. Ya, 3,9 ribu udah terjual. Nah, ini sama guys ya, baterainya ini. Tuh, harganya 37.000. Nah, kurang lebih lah harga yang kubeli ini ya, baterai yang kubeli ini kurang lebih lah harganya segitu juga. Nah, baiklah, sampai di sini coba kita buka Bang. Baterainya ini kemasannya bagus ya. Bagus. Oke, nah ini. Jadi perlu kita lihat bahwasanya kalau pengen beli baterai khusus Oppo atau HP apapun saja, takutnya nanti salah model baterai. Nah, ini BLP 615. Nah, belilah baterai HP Oppo yang BLP 615 juga. Nah, di keterangan produknya di Shopee juga pun ditulis juga guys ya, BLP 615 itu supaya kita membeli baterai lebih akurat kayak gitu. Jangan sampai salah-salah. Ya beda saja BLP-nya ini. Nah, itu akan berbeda tipe HP sehingga ya kabel fleksibelnya juga mungkin nggak bisa dipasang di soket di mesin HP tersebut. Baiklah Bang, coba langsung saja kita pasang ya. Kita pasang baterai Oppo A3s ini ya, seharga ya 37.000. Genapkan aja lah 40.000 kayak gitu ya. Paling mahal 50 lah kayak gitu kan. Nah, kalau nggak salah saya beli dulu itu, sudah lupa-lupa ingat juga sih, 40.000 kah. Intinya nggak jauh-jauh deh ya dari situ. Coba kita pasang aja dulu. Nah, oke, ini nggak usah dikasih double tip. Ini udah lengket aja tuh, karena bekas lemnya yang awalnya itu masih bisa kita pakai. Oh, kelebihan kabelnya ini nggak apa-apa. Coba, intinya soketnya ini pas. Kabelnya ini pas di soket. Intinya itu guys ya. Nah, oke. Udah presisi. Coba kita on kan Bang. Bisa enggak? Oh, bergetar. Oh, ternyata guys mau hidup. Ya, ini akan kita tunggu ya. Apakah ini bisa masuk ke menu? Ya. Apakah ini bisa masuk ke menu? Kita tunggu saja guys. Ya, sebentar ya. Oh, ternyata ini bisa sepertinya. Nah, selesailah sudah permasalahan kita pada hari ini. Ya, selesai sudah permasalahan kita. Baterainya udah berhasil kita ganti, baterainya yang drop sehingga ini bisa lagi digunakan sebagaimana mestinya. Baterai seharga 37.000 atau 40.000 atau 50.000 lah kira-kira paling mahalnya, belum ongkir loh. Nah, ini udah bisa. Nah, untuk ketahanannya bagaimana ini Bang? Ya, untuk ketahanannya itu tergantung dari pemakaian juga sih ya. Nah, kalau pemakaian kita pakai sambil main game, kemudian sambil kita charger gitu. Nah, itu ya bisa mempercepat kerusakan pada baterai seperempat ini juga guys ya. Bisa jadi. Nah, apalagi game-game yang gede, sekali dua kali nggak masalah guys, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau sering kali tidak saya sarankan. Tapi kembali kepada teman-teman masing-masing, nggak masalah. Apalagi kan kita main game itu mau apa namanya itu. Karena saya bukan anak gamer, jadi saya nggak paham juga. Misalkan lagi war atau lagi perang gitu kan, mau menyelesaikan misi, ya kan. Nah, baru baterainya low. Ya kalau saya posisinya seperti itu ya sambil di charger aja kan. Tanggung gitu. Nah, maksudku kita lagi asik-asiknya kan. Nah, tapi
catatannya jangan keseringan guys ya, takutnya siapa tahu baterainya itu bisa cepat rusak ya, siapa tahu kan, karena keluar masuk tuh dayanya. Oke ya, ini adalah baterai seperempat ya. Oke, coba kita pasang. Ini bautnya sudah kita kenakan, dan coba kita pasang backdoornya. Tuh, oke. Iya. Oke. Iya, tuh. Oke. Kita pasang SIM cardnya di SIM tray-nya ini, kita pasang dan kita lihat, oh ternyata ini minta nyalakan ulang atau minta refresh atau minta reboot atau minta restart. Nah, ini udah bisa guys ya. Demikian, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau teman-teman memiliki atau ada pertanyaan, silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain pun silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, silahkan DM Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @JohnItung. Baiklah, sampai di sini HP-nya udah bisa digunakan, udah bisa masuk ke menu, dan selesailah sudah. Kalau teman-teman mengalami hal kayak gini, ya coba-coba ganti baterainya. Saya tidak modifikasi demi alasan keamanan pelanggan saya ya, takutnya nanti meledak ya kan, kita nggak mau. Oke, ini udah bisa, tinggal kita kasihkan pelanggan, tinggal kita hubungi pelanggan untuk diambil HP-nya ini guys ya. Ini proses. Nah, oke, sudah bisa masuk ke menu. Tuh, ini bisa kita gunakan sudah. Tuh, oke. Nah, tidak seperti tadi sebagaimana sebelum kita ganti baterai, ini sudah bisa on, bisa nyala, dan bisa digunakan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.